Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang kembali kita bahas tentang syarat normalisasi dari vektor keadaan kuantum ya, vektor keadaan kuantum yang umum ya. Syarat normalisasi dari ket psi ini tentu kita sudah tahu dia itu adalah bra psi kena ket psi itu harus sama dengan 1 ya, karena ini terkait dengan probabilitas itu ya, probabilitas suatu ket ditemukan, ket psi ditemukan dalam keadaan psi itu adalah 1. Nah, kali ini kita akan tinjau syarat normalisasi ini, tapi vektor bra dan ketnya itu akan kita uraikan dalam komponen-komponennya seperti yang kita lakukan di sebelumnya ketika kita menggunakan operator identitas ya. Jadi vektor bra dari ini kita akan tulis dulu menjadi psi. Ini adalah plus z, ini plus bra dari psi kena min z ya. Ini hanya merupakan vektor psi dikenakan operator identitas dari vektor bra psi dikenakan operator identitas dari sebelah kanan. Kemudian yang di sini kita uraikan ketnya jadi plus z, ini adalah plus z, ini psi plus ya, ini biar rapi, plus min z psi itu ya. Oke, dan ini harus sama dengan 1, sama seperti yang di atasnya. Oke, dari sini kita lihat komponen-komponen yang tidak hilang itu adalah kalau misalnya bra ini plus z kena bra yang plus z, sedangkan kalau yang minus z-nya ini juga kena yang minus z yang ini gitu ya. Jadi selain itu komponennya akan 0 karena plus z dan minus z itu ortogonal ya, atau bahkan ortonormal gitu. Sehingga kalau kita kenakan yang ini, maka suku ini kena suku yang di sini ya, plus z sama plus z-nya kan jadi 1 nih ya. Ini sama ini kena jadi 1, sehingga kita punya di sini sisanya adalah psi plus z kena plus z psi gitu. Nah, kemudian suku berikutnya adalah yang tidak 0 itu adalah yang ketika yang ini kena yang ini ya. Minus z kena minus z-nya ini jadi 1, sehingga sisanya hanya yang ini sama yang ini gitu ya. Jadi sisanya hanya tinggal psi min z psi. Dan ini harus sama dengan 1. Oke, terus berikutnya menggunakan sifat dari produk skalar itu, kalau kita balik posisi z-nya jadi di kiri dan psi-nya dibalik jadi kanan, itu sama dengan konjugat kompleksnya seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi ini kita bisa tuliskan sebagai plus z psi. Ini adalah berarti konjugat kompleksnya. Di sini kita tuliskan tentu seperti ini. Yang di sini kita ubah juga jadi min z psi. Ini adalah konjugat kompleks. Yang ini adalah min z psi. Ini sama dengan 1. Nah, kita bisa lihat di sini ini suatu angka dikalikan dengan konjugat kompleksnya ya. Angka yang sama tapi ini adalah konjugat kompleksnya, sehingga kita bisa tuliskan dia penulisannya jadi semacam ini. Plus z psi kuadrat gitu plus min z psi kuadrat itu harus sama dengan 1. Nah, ini sebenarnya adalah syarat normalisasi kalau kita lihat dari komponen vektor kita. Komponen vektor ket psi itu ini, atau kalau kita misalnya gunakan dengan notasi yang kita gunakan sebelumnya, misalnya psi itu diberikan sebagai a plus z gitu ya, plus b min z, maka syarat normalisasi itu akan berakibat pada ini dia, sama dengan a kuadrat plus b kuadrat harus sama dengan 1. Nah, ini juga kalau kita gunakan notasi AB yang biasanya yang sebelumnya kita gunakan gitu ya. Nah, ini dua ini sama saja sebenarnya, ekuivalen. Cuman di sini kita tuliskan dia sebagai
Di sini kita tuliskan dia sebagai penguraian komponen-komponen terhadap sumbu sumbu min Z dan sumbu plus Z. Nah, sekarang untuk tiap-tiap suku ini kita bisa berikan interpretasi fisis ya. Kita di sini akan tuliskan interpretasi fisisnya. Oke, interpretasi fisis dari komponen-komponen di atas. Gini, interpretasi fisisnya langsung saya tulis gini aja. Ini diinterpretasikan sebagai peluang menemukan peluang kondisi psi ditemukan dalam kondisi plus Z. Nah, ini adalah interpretasinya ya. Kalau yang ini juga interpretasinya sama juga. Yang ini adalah peluang kondisi psi juga ditemukan dalam kondisi minus Z. Nah, ini adalah interpretasi probabilitasnya ya. Jadi tiap-tiap suku itu adalah probabilitas psi ditemukan dalam plus Z, dan ini psi ditemukan dalam minus Z ya. Ini harus dikuadratkan kayak gini ya, dimutlak kuadratkan. Jadi peluang suatu ket umum ditemukan dalam kondisi basis dari keadaan kuantum. Nah, sekarang kita akan coba tinjau mungkin beberapa contoh gitu ya, bagaimana pengaplikasian dari sifat probabilistik yang ada di sini gitu ya. Jadi misalkan secara umum ini saya punya ini contoh gitulah, kita tulis ini contoh ya. Misal saya punya beberapa macam ket gitu ya. Ada misalnya ini satu, ini misalnya saya tulis sebagai ini kemungkinan yang satu ya. Ini psi sama dengan akar 2/3 plus Z minus 1/3 min Z. Nah, ini kan kombinasi linear dari basis plus Z dan minus Z ya. Kemudian saya kasih contoh yang lain lagi. Misal saya punya juga psi itu sama dengan akar 2/3 Z, kemudian ini minus I/3 min Z gitu. Kemudian saya punya juga misalkan yang ketiga, kasus ketiga, vektor ket psi itu diberikan misalnya ini sebagai plus Z. Ini aja. Nah, ini misalnya saya punya 3 kondisi yang berbeda ini, atau kita kasih psi 1, psi 2, dan psi 3 gitu, supaya untuk membedakan kondisinya. Nah, di sini saya ingin cari tahu probabilitasnya. Apakah benar-benar semua ini sudah ternormalisasi ya? Cara menghitung probabilitasnya itu berarti kita mau cek normalisasi. Berarti saya mau misalnya hitung psi 1, ini psi 1, itu berarti tinggal ini kan dari definisi tadi, psi kena psi itu sama dengan ini A kuadrat B kuadrat, atau ini kan, ini sama ini. Jadi itu kan yang bagian ini tuh ya sebenarnya sama dengan yang depannya ini, angka-angka di depannya itu. Berarti yang di sini saya bisa tuliskan sebagai 2/3 kuadrat gitu ya, plus min 1/3 kuadrat. Jadi ini adalah 2/3 plus 1/3
sama dengan 1 gitu. Ya ini memang angkanya dipilih supaya dia memang sudah langsung ternormalisasi gitu ya. Berarti kalau misalnya nanti Anda cek ada suatu vektor yang ternyata dia produk skalar dengan dirinya sendiri itu tidak memenuhi syarat normalisasi, berarti itu tidak bisa digunakan untuk mewakili suatu keadaan yang menggambarkan keadaan fisis yang sebenarnya gitu. Nah, kemudian di sini kalau kita cek lagi misalnya psi 2 kita produk skalarkan dengan psi 2, berarti kan di sini langsung aja ini akar 2/3 kuadrat plus min I per akar 3 kuadrat. Nah, ini sama aja, ini berarti 2/3 plus 1/3 ini sama dengan 1. Kemudian yang terakhir ini kalau saya mau hitungnya ini psi 3 kali psi 3, maka dia cuman plus Z kena plus Z lagi, dan ini adalah 1 juga. Nah, itu gambarannya kalau kita mau ngecek normalisasinya ya. Nah, kemudian sedikit komentar bahwasanya misalkan saya mau cari tahu penguraian komponennya ya. Jadi kalau misalkan untuk yang kasus 1 gini. Untuk yang kasus 1 ini, saya mau cari tahu berapa sih kemungkinan dia ditemukan dalam kondisi plus Z dari psi 1 ini. Nah, ini ya tentu saja langsung angkanya yang ini berarti, yang 2/3 ini. Berarti ini sama dengan 2/3. Kemudian yang di sini adalah kalau misalnya saya ingin cari tahu berapa kemungkinan psi 1 ditemukan dalam kondisi Z minus gitu. Ini kuadrat, maka ini jawabannya adalah 1/3. Kemudian yang nomor 2, kita cek untuk yang nomor 2. Berapa sih kemungkinan ditemukan psi 2 ditemukan dalam kondisi plus Z ketika dia dilakukan pengukuran gitu ya. Ini kuadrat, maka ini kita lihat tadi, ini akar 2/3, kuadratnya adalah 2/3. Akar 2/3, kuadratnya adalah 2/3. Kemudian berapa sih kemungkinan menemukan dari jika kita punya kondisi psi 2 awalnya, berapa kemungkinan ketika dilakukan pengukuran kita menemukan dia dalam kondisi minus Z. Dan ini jawabannya adalah ini kan kuadrat absolut dari I per akar 3 itu yaitu tetap 1/3. Nah, di sini kita bisa tinjau bahwasanya untuk keadaan 1 dan 2 ini ternyata probabilitas untuk menemukan dalam kondisi plus Z dan minus Z-nya itu sama gitu ya. Yang untuk psi 1 itu kondisi probabilitas untuk menemukan dia kondisi plus Z itu 2/3, kemudian yang menemukan kondisi di minus Z-nya itu adalah 1/3. Untuk psi 2 itu probabilitas kita menemukan dia dalam kondisi plus Z itu 2/3, probabilitas untuk menemukan dia dalam kondisi minus Z juga 1/3, identik. Dua ini hasilnya identik dalam artian probabilitas mereka ditemukan di basis plus Z dan minus Z. Kalau gitu pertanyaan, lalu apa bedanya gitu kan? Yang kita interpretasikan fisis itu kan sebenarnya yang hasil-hasil ini ya, ini kan memberikan probabilitas ditemukannya suatu kondisi tertentu gitu dari vektor umum psi gitu. Lalu apa bedanya antara psi 1 dan psi 2? Di sini kita bisa lihat bedanya, yang atasnya itu adalah angkanya real, yang ini adalah angkanya imajiner ya, I per akar 3 minus I per akar 3, yang ini minus 1/3. Lalu di sini muncul pertanyaan, apa bedanya? Bedanya secara fisis antara psi 1 dan psi 2. Nah, kan gitu. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya kalau kita coba produk skalarkan dia dengan vektor yang lain gitu, selain vektor basis plus Z dan minus Z. Misalnya gini.
Ini kita kasih batasan dulu. Misalnya saya punya psi 1 dan psi 2-nya itu masih sama-sama ini yang kita berikan nomor 1 dan 2. Tapi sekarang saya perkenalkan suatu vektor namanya vektor V gitu. Vektor V ini kita berikan sebagai misalkan 2 per akar 6 gitu dari plus Z gitu, suatu vektor yang umum. Plus 1 per akar 3 minus Z. Nah, ini angka-angka di depannya saya pilih supaya dia ternormalisasi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapa kemungkinan menemukan ya, berapa peluang keadaan kuantum psi ditemukan dalam keadaan kuantum V ketika dilakukan pengukuran. Misalnya gitu. Nah, ini berarti sama saja yang harus kita hitung itu adalah ini dia. Kita harus hitung V, psi, kuadrat. Ini yang harus kita hitung. Nah, di sini kalau misalnya kita mau hitung yang untuk psi 1 dulu ya. Jadi saya mau hitung misalkan ini V psi 1 gitu ya, kuadrat. Nah, ini kita langsung bisa hitung aja. Jadi ini sama dengan ini Z, ini 2 per akar 6 gitu ya. Kemudian plus min Z, ini 1 per akar 3 gitu. Ini kita cek apa dia udah benar-benar ternormalisasi belum ya. Ini adalah, kalau kuadratnya ini adalah 4 per 6 plus 1 per 3 atau 2 per 6 ya, sama dengan 6 per 6. Ini udah ternormalisasi. Oke, jadi ini untuk V-nya. Kemudian kita akan kalikan dengan vektor psi 1. Vektor psi 1 tadi adalah 2 per 3 per akar 3. Oke, akar 2 per 3 plus Z. Kemudian di sini min 1 per akar 3 min Z gitu ya. Nah, jadi ini yang akan kita hitung. Sekarang kita hitung aja yang ini, berarti yang tidak nol adalah plus Z kena plus Z sama min Z kena min Z kan. Berarti di sini saya akan punya 2 per, oh ya, dan ini jangan lupa ini harus kita kuadratkan, hasilnya itu kita kuadratkan. Jadi ini kayak gini, 2 akar 6 kali akar 2 per 3 gitu ya, plus 1 per akar 3 kali min 1 per akar 3, 1 per akar 3 kali min 1 per akar 3 gitu ya. Ini dikuadratkan, berarti ini saya punya sama dengan ini berarti akar 3, ini 2 per 3 min berapa nih, min 1/3 itu ya. Jadi dikuadratkan, berarti ini sama dengan 1 per 9. Nah, itu probabilitas dia ditemukan di psi 1 ditemukan dalam kondisi V. Nah, sekarang kita juga mau hitung probabilitas psi 2 ditemukan dalam kondisi V gitu ya.
sama dengan ini dikuadratkan ya nanti ya, sama dengan V-nya kita tulis lagi plus Z 2 per akar 6 plus min Z 1 per akar 3 gitu ya. Kemudian di sini akar 2 per 3 plus Z gitu. Kemudian di sini adalah minus I per akar 3 min Z. Oke, kemudian kita hitung di sini. Dia berarti yang tidak nol ya, itu berarti sama tadi 2 per akar 6 kali akar 2 per 3 gitu. Kemudian ini sama dengan minus I per 3. Nah, ini bedanya. Terus ini dikuadratkan. Nah, ini sama dengan ini tadi sama dengan di sini dari 2 per 3 min I per 3 dikuadratkan. Nah, ini sama dengan 4 per 9 ya. 4 per 9 plus 1 per 9 sama dengan 5 per 9. Nah, kita bisa lihat ketika dia dicari tahu kemungkinannya untuk ditemukan di suatu vektor umum yang lain, maka dua ini menghasilkan hasil yang berbeda ya, antara psi 1 dan psi 2. Walaupun di sini kalau kita lihat dia kemungkinannya ditemukan dalam kondisi min dan plus Z itu sama ya. Kalau kemungkinan dia ditemukan di kondisi plus Z itu sama-sama 2 per 3, kemungkinan dia psi 1 dan psi 2 ditemukan dalam kondisi min Z itu adalah sama-sama sepertiga. Tapi itu kalau untuk basis itu gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasanya selisihnya I itu bisa nampak perbedaannya kalau dia ternyata kita produk skalarkan dengan suatu vektor umum yang lain. Jadi dia memang sebenarnya berbeda. Itu dua kondisi kuantum yang berbeda. Nah, kemudian saya ingin kembali membahas, kalau kita lihat bentuk di sini ya, bentuk bahwasanya kalau saya ingin menghitung probabilitas psi 1 ditemukan dalam kondisi V, ini kan bentuknya itu dia mirip dengan kalau kita ingin mencari probabilitas ketika psi 1 dan psi 2 diuraikan dalam komponen-komponennya ya, sama-sama di kuadrat mutlakan gitu. Berarti dari bentuk ini kita bisa katakan bahwasanya kita bisa kasih semacam kesimpulan gitu ya. Kesimpulannya adalah psi itu sebenarnya bisa juga dianggap sebagai basis, juga vektor basis dianggap sebagai vektor basis. Nah, kenapa kita bisa anggap dia sebagai vektor basis? Karena cara kita untuk mencari probabilitas dia ditemukan di kondisi ini tuh sama ketika kita ingin mencari probabilitas suatu vektor ket psi itu ditemukan dalam basis tertentu. Nah, jadi kenapa kita bisa anggap V itu dianggap sebagai basis? Karena basis plus Z dan minus Z itu bukanlah basis yang unik untuk ruang keadaan kuantum dua dimensi kita. Kita juga bisa memilih berbagai macam bahkan infinite ya, jumlahnya infinite set basis yang memungkinkan untuk men-span atau membentang ruang vektor kita. Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya.